Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat pagi dan selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dari nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama di hadapan Tuhan kita merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang suci di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang agung dan mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki hari Minggu, hari peristirahatan. Tuhan berkati kami semua, tetapi terutama kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kuduskan kami supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengaku dosa kami, memohon pengampunan ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita respon itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita segera akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau pada hari Minggu ini ya Tuhan, untuk beribadah, bersekutu, menyembah Engkau bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun pada hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk memberkati kami.
menolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, firman yang hendak kami dengarkan pada hari ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh-sungguh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya firman, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini dalam ibadah Minggu tanggal 27 September terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian sabda Tuhan yang menyapa saudara-saudara pada pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan itu dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tugas gereja, tugas panggilan kita orang-orang percaya adalah bersaksi, melakukan tugas kesaksian, menyaksikan tentang Tuhan dalam seluruh keberadaannya, Tuhan dalam seluruh karyanya, Tuhan dalam segala kehendaknya, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh umat manusia atau yang wajib dipatuhi oleh semua umat manusia, itu yang harus disaksikan oleh gereja.
Karena itu saudara-saudara, suara gereja itu seringkali diberi sebutan suara kenabian. Suara seorang nabi yang memberitakan sabda Tuhan atau firman Tuhan kepada dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tugas gereja, tugas orang percaya, tugas kita semua menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan Injil, menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka itu berarti bahwa apapun yang disuarakan oleh gereja, yang dikatakan oleh gereja, yang disampaikan kepada gereja di tengah-tengah persekutuan orang percaya, bahkan di tengah-tengah keseharian hidup orang percaya, maka inti daripada suara itu atau penyampaian itu atau berita itu adalah kebenaran, sesuatu yang benar dari Tuhan, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk disuarakan, diperdengarkan, disaksikan di tengah-tengah kehidupan ini. Namun saudara-saudara, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari atau tidak, seringkali makna tugas kesaksian gereja itu tidak begitu dihormati atau dihargai oleh orang-orang percaya itu dalam kesehariannya, dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Kita sering mendengarkan, menyaksikan bahwa tidak sedikit orang yang merasa tidak berdosa kalau mengucapkan sesuatu yang benar, tidak benar, mengucapkan kebohongan, mengucapkan ketidakbenaran, tampil sebagai saksi yang palsu, mengucapkan saksi dusta. Nah, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita, mengingatkan kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita itu adalah mengatakan sesuatu atau bersaksi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti misalnya, hanya karena faktor iri hati, faktor kecemburuan sosial, atau karena sebab-sebab yang lain, ada orang yang tidak segan-segan untuk menjelek-jelekan atau merusak citra sesamanya atau nama baik sesamanya. Saya pernah mendengar kisah seorang yang membuka warung makan, bahwa warung makannya itu akhirnya ditutup karena bangkrut, yang disebabkan oleh cerita bohong yang ditebar, yang disebar oleh pemilik warung yang ada di sekitar warung itu, bahwa jangan makan di rumah makan si A itu karena makanannya tidak enak, makanannya busuk, warungnya kotor, jorok, dan lain sebagainya. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu, tetapi karena ada orang yang bersaksi, menyaksikan, menyampaikan sesuatu yang tidak benar, maka si pemilik warung itu yang
dicerita dengan tidak benar, menjadi kasihan, mengalami kebangkrutan. Jadi dari sini kita melihat, saudara-saudara, apapun motif orang bersaksi dusta itu adalah sebuah kejahatan yang menghancurkan, yang merusak kehidupan sesama, yang menghancurkan kehidupan sesama. Jadi di situ kita belajar dari pengalaman kita belajar saudara-saudara, bahwa setiap orang yang bersaksi dusta itu tentu ada motivasinya. Seperti tadi, motivasinya adalah menghilangkan rivalnya, menghilangkan pesaingnya, dengan cara mengucapkan saksi dusta atau bercerita tentang keburukan yang sesungguhnya tidak seperti itu kepada konsumen, sehingga tidak ada orang yang mampir makan lalu bangkrut. Di tempat-tempat kerja juga kita sering menyaksikan seperti itu. Ada orang yang karena ambisius untuk menduduki jabatan tertentu, ia tidak segan-segan untuk menjelek-jelekkan rekan-rekan sekerjanya, berusaha mencari muka di hadapan pimpinan, lalu bercerita tentang sesamanya dengan cerita yang tidak benar, bahwa hati-hati dengan si A itu Pak, jangan dipakai karena orangnya suka mencuri. Ya, padahal sesungguhnya yang menjadi pencuri itu adalah orang yang bersaksi dusta itu sendiri. Motivasi-motivasi seperti itu bisa menyebabkan orang menyampaikan kesaksian yang tidak benar, kesaksian yang palsu, menjadi saksi dusta. Ada juga orang yang karena merasa takut mengalami keadaan-keadaan yang buruk, tertimpa oleh risiko-risiko yang buruk, idealnya harus berkata benar, bersaksi benar di pengadilan, tetapi karena takut dengan ancaman, takut dengan teror, akhirnya ia terpaksa mengucapkan sesuatu yang tidak benar di pengadilan, mengucapkan saksi dusta. Lalu akibat daripada kesaksian dusta itu, kawannya yang tidak bersalah itu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Jadi di sini kita melihat begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh sebuah ucapan yang tidak benar, kesaksian yang tidak benar. Karena itu saudara-saudara, kepada umat Tuhan Israel, kepada orang-orang beriman, kepada kita juga, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jangan kita mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Jangan kita mengucapkan kata-kata bohong untuk menghancurkan, untuk merusak kehidupan pribadi kawan-kawan kita atau sesama kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau orang-orang percaya itu, orang-orang beriman itu selalu dalam kesadaran bahwa ia adalah orang yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan shalom, keselamatan dari Allah, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, maka ia tidak akan pernah mau mencoba untuk mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ia tidak akan pernah mengucapkan saksi dusta tentang sesamanya, karena seharusnya atau idealnya ucapan kita itu, perkataan kita itu, apa yang kita suarakan itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi shalom bagi sesama kita, menjadi kabar yang menggembirakan, kabar sukacita bagi orang yang mendengarkannya, dan berdampak baik bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan sesama kita. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini kita sudah memasuki bulan-bulan menjelang digelarnya kembali pesta demokrasi. Akan berlangsung pilkada serentak pada bulan Desember di berbagai tempat di tanah air, termasuk
di kota Makassar ini, di kota kita yang tercinta ini. Nah, di tengah-tengah perhelatan politik, di tengah-tengah kompetisi politik yang diikuti oleh banyak pasangan calon, siapapun saudara-saudara bisa terjebak, bisa terperangkap, bisa terpaksa mengucapkan sesuatu yang tidak benar hanya karena motivasi-motivasi tertentu. Ada yang mau mendiskreditkan, ada yang mau merusak citra paslon yang lain atau lawan yang lain, ada yang mau menghancurkan popularitas seseorang, dan pada sisi lain berusaha untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya, terpaksa harus menggiring opini dengan kata-kata yang bohong untuk mempengaruhi orang lain. Ya, mungkin orang yang terlibat dalam dunia politik praktis akan mengatakan itu biasa-biasa saja. Menebar hoaks itu biasa-biasa saja. Tetapi saudara-saudara, secara prinsip berita bohong itu, hoaks itu adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang sangat luar biasa, kejahatan yang mematikan, kejahatan yang menghancurkan bukan saja karakter seseorang, tetapi bisa menghancurkan kehidupan dan masa depan orang lain. Karena itu sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita boleh berpartisipasi, kita boleh berinteraksi, kita boleh berdinamika dalam kontestasi demokrasi, tetapi ada satu pedoman dasar bagi kita, bahwa apa yang kita katakan adalah sesuatu yang benar. Katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Semoga segala perkataan kita, ucapan kita menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kembali kita menyatakan syukur lewat persembahan kita diiringi dengan nyanyian berikut ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kami boleh kembali bersekutu, beribadah, menyembah Engkau. Berkati puji-pujian kami, berkati firman-Mu yang baru saja kami dengar, supaya kami terus konsisten belajar menjadi orang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dijauhkan dari segala kebiasaan untuk mengucapkan kesaksian-kesaksian yang tidak benar dalam seluruh konteks kehidupan kami. Teguhkan firman-Mu, berkati kami melalui firman-Mu pada hari ini. Kami datang bersyukur, mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang telah memelihara kehidupan saudara-saudara kekasih kami, sehingga bagi mereka yang berulang tahun, mereka boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati sukacita, syukur, dan bahagia mereka masing-masing. Di tengah-tengah syukur sukacita ini, kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul dengan penyakit mereka masing-masing. Orang tua kekasih kami, Bapak Ibe Pamuso, Bapak Roy Rustam, Bapak dan Ibu Rapang,
orang tua kekasih kami Ibu Yuni Mangin, anak Arjen Roben, Bapak M. Tang Dionggah, Bapak dan Ibu Tang Dilalo, Mama Nesar, kekasih kami Ibu Yuliana Lande, orang tua dari Ibu Ruth Kandole di Palopo, putri dari Bapak Lukas Sampe, kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, dan semua warga jemaat Tuhan yang masih dalam kondisi sakit, Bapak Runte Barri. Tuhan berkati kehidupan mereka, sukacita mereka masing-masing ya Tuhan. Pergumulan mereka yang begitu berat, Tuhan tolong untuk mengangkatnya, terutama karena faktor penyakit ataupun faktor kelemahan fisik yang disebabkan oleh usia yang sudah lanjut. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga. Peliharakan dan gembalakan kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami yang sedang berjuang dalam masa pertumbuhan pendidikan, penuntutan ilmu, dalam mencari pekerjaan, membangun masa depan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada dan berusaha berjuang untuk mendapatkannya. Tuhan berkati. Kami serahkan kegiatan pelayanan pemberkatan nikah saudara kekasih kami yang Tuhan persekutukan. Tuhan berkati, dan pada hari ini kami bersyukur bahwa kedua anak kekasih kami boleh dipersatukan dalam ikatan nikah yang kudus. Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan gerejamu, Gereja Protestan Indonesia Lu Gepil, hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Tuhan peliharakan dan gembalakan. Tuhan tolong kami untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kami dalam tahun ini. Biar segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan sungguh mempermuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Biarlah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu yang pada hari ini dinyatakan demi untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami Tuhan berkati, terutama dalam perjuangan untuk masih menghadapi pergumulan di sekitar pandemi corona. Pulihkan keadaan kami ya Bapa di surga, lindungi kami dari segala keadaan yang buruk. Dan pada hari ini kami berdoa untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak di berbagai tempat di tanah air. Tuhan berkati, termasuk di kota Makassar ini. Tuhan tahu calon pemimpin yang terbaik. Tuhan tahu pemimpin-pemimpin yang akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom bagi kota ini. Karena itu kami serahkan sepenuhnya. Berkati semua pihak yang terkait, penyelenggara pilkada, pihak keamanan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya sepanjang pekan. Tuhan memberkati kami semuanya. Semoga damai sejahtera Kristus akan menaungi kehidupan kami semuanya, di dalam seluruh keberadaan hidup kami, di dalam seluruh perkara hidup kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah-tengah keseharian hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan. Peliharalah firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.